4 ciri orang manipulatif yang wajib kamu tandai dan wajib kamu hindari demi kebahagiaan diri kamu. Kalau kamu pengen hubungan kamu bahagia. Kamu masih ingat gak berita yang baru viral kemarin tentang pasangan, bisa disebut mantan pasangan ya sekarang, yang batal menikah di H-3 karena mempelai perempuan meminta mahar berupa sertifikat, yang akhirnya menghebohkan netizen se-Indonesia sehingga yang bersangkutan diundang di beberapa acara televisi untuk klarifikasi dan menjelaskan apa sih yang sebenarnya terjadi, karena ini menimbulkan reaksi beragam dari netizen Indonesia. Dan yang belum tahu gimana cerita lengkapnya, silahkan nonton di video sebelumnya yang sudah aku upload ya. Bagaimana kronologinya, silahkan cek di sana. Berhubungan dengan itu, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini, terutama dari mempelai perempuan ya. Dari sini kita tahu ya teman-teman, mempelai perempuan awalnya dia membuat skenario seolah-olah dia menjadi korban, dan ternyata dia hanyalah playing victim aja. Kronologi yang sebenarnya terjadi tidak seperti itu. Dia merasa seolah-olah dia yang disakiti, dia yang dikhianati, dia yang dizolimi, tapi padahal tidak. Kamu juga bisa lihat tuh di beberapa podcast atau acara televisi di mana mereka sudah pada klarifikasi. Yang paling lengkap sih di channel Curhat dengan Denso. Nah, itu kamu bisa cek di sana juga. Nah, dari kejadian ini kita jadi belajar dan kita jadi tahu ternyata pasangan manipulatif itu ada, entah laki-laki ataupun perempuan. Yang kalau kita menjalin hubungan dengan manipulatif person ini bisa berakibat buruk untuk kondisi kesehatan mental kita atau bahkan bisa fisik, yang bisa menurunkan kualitas kehidupan kita. Jadi kita susah buat bahagia. Nah, di video kali ini kita akan bahas 4 ciri orang manipulatif yang wajib kamu tandai dan wajib kamu hindari demi kebahagiaan diri kamu. Kalau kamu pengen hubungan kamu bahagia. Yang pertama, hobi membolak-balikan fakta. Nah, ini ya teman-teman, seperti barusan aja yang terjadi, di mana Yesi mempelai perempuan pada kejadian batal nikah di H-3 ini pada awalnya memviralkan videonya, ada itu isinya dia membakar undangan, kemudian dia bilang udah fitting baju, namanya dicantumkan dalam undangan, tapi yang menikah bersama dengan si mempelai pria bukan dirinya tapi orang lain, sehingga dia merasa dia yang menjadi korban. Awalnya menimbulkan simpati atau rasa kasihan dari netizen. Kasihan ya mbak, ya Allah kok bisa kayak gitu ya, aduh yang sabar ya, semoga dapat jodoh yang lebih baik dan lain sebagainya, bersimpati kepadanya dan kemudian menyerang mempelai pria. Hingga kemudian yang namanya netizen kepo ya, gimana sih cowoknya yang menyakiti Mbak Yesi ini. Hingga kemudian ketemulah akun dari mempelai pria. Di situ mempelai pria diserang sama netizen, oh ini ternyata ya orangnya dan sebagainya. Yang kena marah malah korban yang sebenarnya. Hingga kemudian akhirnya itu klarifikasi, konfirmasi ke netizen, ternyata kejadiannya tidak seperti itu. Nah, ini bisa menjadi tanda memutar balikan fakta. Kemudian kamu juga bisa lihat di beberapa konten yang lain bagaimana statement yang dikeluarkan dan lain sebagainya untuk menilai sendiri apakah termasuk orang yang manipulatif atau enggak. Nah, kejadian ini juga pernah terjadi pada kasus hubungan atau rumah tangga Amber Heard dan juga Johnny Depp. Dulu Johnny Depp itu dituduh sebagai seorang pelaku KDRT dalam rumah tangganya, dia menyakiti istrinya, melakukan kekerasan dan sebagainya oleh Amber, istrinya. Tapi lambat laun ternyata terungkap pelaku tindakan kekerasan dalam rumah tangga itu bukannya Johnny, tapi malah Amber. Jadi si cewek ini melakukan tindakan KDRT terhadap suaminya, istrinya melakukan tindakan KDRT terhadap suaminya. Awalnya Amber ini memanipulasi publik dengan merasa atau bilang dia sebagai korban dan sebagainya. Dia dapat tuh simpati atau rasa kasihan dari publik tentang apa yang dialami dengan kebohongan yang dia buat. Tapi ternyata Allah Maha Baik, akhirnya terungkap fakta yang sebenarnya bahwa korban yang sebenarnya adalah suaminya atau Johnny Depp. Mungkin teman-teman juga pernah menjumpai ini di kehidupan nyata kalian, di lingkungan sekitar kalian, atau bahkan kamu sendiri pernah mengalaminya di teman kamu, bukan cuma dalam hal asmara aja ya, tapi dalam hal pertemanan. Kamu seringkali menjumpai teman kamu yang padahal dia salah, tapi dia membuat skenario yang lain di mana dia yang menjadi korban dan menuduh orang lain yang nggak tahu apa-apa. Memutar balikan fakta seperti itu. Nah, jika kamu jumpain orang seperti ini, entah dalam hal percintaan lah atau dalam hal pertemanan lah, lebih baik kamu batasi interaksi dengan mereka, karena ini bisa mengganggu atau bisa membuat kondisi mental kamu menjadi tidak nyaman dan akhirnya mengganggu kebahagiaan kamu dan juga keseharian kamu. Kemudian yang kedua, seringkali menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dia lakukan.
Coba dicek dalam pertemanan kamu atau dalam hubungan percintaan yang sedang kamu jalani saat ini, atau dalam keluarga kamu, apakah ada orang yang seperti ini, ketika dia salah dia malah nuduh orang lain. Atau bahasanya ya, kalau dalam hubungan tuh biasanya kayak gini, misalnya nih si cowok atau ceweknya melakukan kesalahan, dia akan bilang, aku tuh ngelakuin ini tuh untuk kamu, aku gak akan seperti ini kalau kamu tidak seperti ini. Coba deh kalau kamu seperti ini, aku pasti gak bakal ngelakuin ini, aku tuh sayang sama kamu. Hingga akhirnya korban mempertanyakan, ini beneran ya yang salah aku ya? Oh iya deh, kayaknya yang salah aku deh, aku udah bikin dia marah, aku udah bikin dia seperti ini, bla 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 dan lain-lain. Dia tuh sebenarnya sayang sama aku, cuman aku yang gak tahu aja. Kenapa aku malah nyalain dia? Akhirnya kamu sendiri yang nyalain diri sendiri. Padahal yang terjadi sebenarnya bukan kamu yang salah, tapi dia yang salah. Coba cek dalam pertemanan kamu atau dalam lingkup kamu di sehari-hari, adakah orang yang seperti ini yang membuat kamu questioning atau bertanya-tanya tentang aku yang salah ya, apa jangan-jangan aku yang problematic dan sebagainya, padahal sebenarnya kamu gak kenapa-napa. Hingga akhirnya ini menurunkan rasa percaya diri kamu, hingga akhirnya ini membuat diri kamu merasa tidak berharga, membuat diri kamu merasa tidak berguna, karena itu tadi, kamu sering disalah-salahin. Kalau dalam hubungan ada yang seperti ini, coba ditanya ke diri kamu, gimana kabar kondisi kesehatan mental kamu, gimana kabar kebahagiaan kamu, apakah kamu benar-benar bahagia dengan kondisi seperti ini, dengan pasangan yang sering kali menyalahkan kamu? Apakah kamu nyaman dengan pertemanan seperti ini? Apakah orang seperti itu memberikan energi buat kamu, energi positif buat kamu, atau justru menguras energi kamu? Enggak, kamu merasa kayak capek kalau sama dia tuh, rasanya lelah ya, padahal kamu gak ngapa-ngapain, tapi kamu lelah secara batin. Coba deh cek, kalau misalkan iya kamu mengalaminya, kamu boleh banget membuat batasan untuk tidak begitu dekat dengannya demi kebahagiaan diri kamu. Kalau kamu ngerasa kamu gak cukup kuat untuk itu, it's okay. Kamu juga berhak untuk bahagia, kamu juga berhak untuk lebih tenang daripada seperti ini dan mengganggu aktivitas kamu, membuat kamu merasa semakin turun rasa percaya dirinya. Ini gak bagus, apalagi dalam hubungan percintaan. Jika kamu menjumpai tanda ini dan kamu rasa kamu kok semakin capek, kamu udah berusaha untuk ngomong sama dia, kamu kok nyalahin aku terus sih dan sebagainya, kamu berusaha untuk ngobrol baik-baik tapi responnya tetap sama, atau dia nyalahin kamu lagi, tanyain ke diri kamu, siap dengan resiko yang akan diterima selanjutnya jika kamu lanjut hubungan ini? Yakin kamu gak capek? Yang ketiga, mengendalikan kamu agar kamu mengikuti keinginannya, atau mengontrol orang lain agar orang lain mengikuti keinginannya tanpa memikirkan kepentingan bersama. Adakah teman yang seperti itu? Bahasa lainnya adalah egois. Dia itu ingin keinginannya tercapai tanpa memikirkan gimana orang lain, gimana perasaan orang lain setuju gak ya? Dengan berbagai macam alasan yang dia buat, dan biasanya kalimatnya kayak gini, menurut aku nih ini yang terbaik buat kita, katanya sih kita. Tapi padahal itu untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Ketika ada suatu hal, dia jarang banget nanya, menurut kamu gimana? Tapi dia bilangnya langsung, ini menurut aku tuh kayaknya bagusnya kayak gini deh, dan sebagainya, tanpa mendengarkan pendapat kamu. Dan menggunakan berbagai macam alasan untuk memanipulasi, untuk mendominasi agar keinginannya tercapai. Dengan berbagai macam cara yang dia lakukan tanpa memperdulikan perasaan orang lain, waktu orang lain, ataupun dalam hal lain juga. Kemudian keempat, ngomongin kamu di belakang. Mungkin kamu sering menjumpai ini, kalau kamu nggak menjumpai ya alhamdulillah, berarti ya insya Allah aman, tapi biasanya ada sih kayak gitu ya teman-teman. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketika dia merasa nggak nyaman sama kamu atau dia ada masalah sama kamu, dia itu tidak menunjukkan emosi negatifnya ke kamu, tapi yang dia lakukan adalah ngomongin kamu di belakang ke orang-orang yang lain, yang sebenarnya ketika dia menyebarkan ini ke orang pun tidak ada gunanya dan masalah tidak selesai. Jadi ibarat kata dia mencari teman untuk membenci kamu juga, hingga akhirnya dia punya teman-teman yang lain yang juga gak suka sama kamu. Nah, teman yang seperti ini lebih baik kamu jaga diri, lebih baik kamu batasi interaksi sama dia, karena ini bisa mempengaruhi, jelas ya, mempengaruhi kondisi kesehatan mental kamu. Dan lebih baik kamu jaga diri kamu agar kondisi kesehatan kamu lebih aman, kesehatan mental maksud aku. Kemudian yang kelima, mengancam. Jadi tadi bukan 4 ciri ya, tapi 5 ciri, kita tambahin 1. Suka mengancam.
Apakah ada teman kamu yang seperti ini, ketika dia ada keinginan tertentu atau ada maksud tertentu, dia minta tolong sama kamu tapi kamu tidak bisa memenuhi keinginan dia, yang terjadi dia ngancam kamu dengan berbagai macam ancaman yang dia bikin, dengan menggunakan emosinya sendiri ataupun dengan berbagai macam hal lain. Contohnya gimana dengan emosinya sendiri? Bantulah aku, masa kamu nggak mau bantu teman kamu sendiri sih? Kayak gini aja masa kamu nggak mau? Aku kecewa loh sama kamu, nanti aku sedih loh, dan sebagainya. Nah, coba deh cek, seperti ini adakah di circle kamu atau pasangan kamu seperti ini kah? Kalau pasangan biasanya bahasanya lain ya teman-teman. Biasanya entah dia mengancam untuk memberikan silent treatment, tidak menjawab pesan kamu didiemin, kemudian kamu ngomong dan sebagainya, tidak dapat respon. Atau bahkan ada yang seperti ini, ketika keinginannya tidak dipenuhi, dia mengancam untuk menyakiti dirinya sendiri. Oke, kalau misalkan kamu nggak seperti ini, aku akan menyakiti diriku sendiri. Nah, ini jangan ditiru teman-teman. Kalau ada orang yang seperti ini, tandanya adalah orang yang manipulatif. Jadi kamu lebih berhati-hati lagi aja. Seperti itu. Bahayanya apa kalau kamu turutin? Dia akan menggunakan itu sebagai senjatanya untuk mengendalikan kamu, sehingga kamu bisa masuk ke dalam jebakannya. Itu nggak enak. Jadi lebih baik kamu berhati-hati. Jadi itu tadi 5 tanda atau 5 ciri orang yang manipulatif yang kamu tandain. Kalau kamu menjumpai beberapa ciri itu lebih dari 1 malahan, ya udah deh, lebih baik kamu batasi interaksi kamu sama dia ya, biar kamu lebih bahagia, biar kamu lebih tenang gitu. Soalnya untuk problem diri kita sendiri aja udah bisa disebut beragam sekali ya, apalagi ditambah problem eksternal. Kalau misalkan ini kan bisa kita kendalikan ya, kita bisa memilih teman, kita bisa memilih circle kita bisa memilih lingkungan. Ini bisa dikendalikan sehingga pilih lingkungan yang baik, orang yang baik gitu. Jadi seperti itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi reminder atau cara kita untuk mencintai diri kita, cara kita untuk menghargai diri kita. Memilih pasangan, memilih teman, itu bukanlah tanda kesombongan, tapi itu adalah tanda bahwa kamu cukup menghargai diri kamu, bahwa kamu mencintai diri kamu, dan itu bagus. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita semua dibersamakan dengan orang-orang yang baik dan Allah bantu kita untuk memperbaiki diri kita setiap detiknya. Gitu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Dewi Puspita. Jaga kesehatan kamu, jaga diri kamu, karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia.